Terungkap, pria lusuh yang dikira merampok malah melakukan tindakan menyentuh untuk wanita cantik Amir. Amir adalah seorang pria dengan penampilan lusuh, berpakaian sederhana, dan wajah letih. Ia bekerja keras sebagai buruh pabrik di pinggiran kota demi menghidupi istri dan 2 anaknya. Setiap hari, jam demi jam, ia berjuang melawan rasa lelah dan kesedihan hanya untuk memastikan keluarganya tetap bisa makan dan bertahan hidup. Namun, meski hidupnya dipenuhi perjuangan, Amir selalu berusaha tersenyum, meski senyumnya seringkali tersembunyi di balik kerutan dahi yang dalam. Suatu sore yang biasa saja, saat Amir berlari melewati sebuah kafe, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah kerumunan, ia melihat seorang wanita cantik bernama Aisyah terjatuh. Dalam sekejap, jantung Amir terdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju Aisyah, berusaha untuk menyelamatkannya. Namun, sayangnya, langkah Amir disalahartikan. Pengunjung kafe mengira dia adalah seorang perampok. "Perampok, cepat, tangkap dia!" teriak salah seorang dari kerumunan dan rasa panik mulai menyebar. Klakson kendaraan menggema keras, suara gaduh semakin memekakkan telinga. Amir berusaha menjelaskan, tetapi suaranya kalah oleh kebisingan. "Saya tidak ingin mencelakakan, saya hanya ingin menyelamatkannya," ucap Amir dengan napas terengah-engah. Tetapi semua orang seolah tak mendengarkan, mata mereka dipenuhi ketakutan dan prasangka. Sementara itu, Aisyah yang masih di lantai mulai tersadar. Dengan tatapan samar, ia melihat Amir. Dalam tatapan itu, muncul momen magis, seperti sebuah jendela yang membuka jalan bagi pengertiannya. Di balik penampilan lusuh Amir, dia merasakan ketulusan dan niatan baik. Dalam hati, Aisyah berfungsi sebagai jembatan akhirnya menyadari bahwa ada harapan dalam kebaikan. Seperlunya, Aisyah mengangkat tangan meminta kerumunan untuk tenang. "Dia bukan musuh," teriaknya. Dengan lembut, dia mengulurkan tangan ke arah Amir. Detik-detik haru terjadi di antara mereka, seolah waktu melambat, sementara kerumunan menyaksikan kebangkitan harapan yang terpendam. "Sebentar, kita semua perlu tahu situasi ini," sahut Aisyah, menatap penuh percaya kepada Amir. Dari situ, semua berubah, bisikan mulai mereda, dan perhatian tertuju pada mereka berdua. Begitu banyak pelajaran dapat dipetik dalam fase ini. Amir mulai menceritakan perjalanannya, tentang bagaimana setiap hari ia seakan bertarung dalam kehidupan yang keras, berjuang demi keluarganya. Aisyah pun berbagi cerita luka hatinya. Di sudut kafe yang hening, 2 jiwa dari dunia yang berbeda kini terhubung dalam cerita kesedihan dan harapan. Sebagai keadaan semakin tenang, kerumunan kembali berbisik. Pertanyaan pun muncul, apakah masyarakat akan mengenali kebaikan di balik penampilan? Dan saat insiden ini menyebar ke dunia maya, 2 kubu akan terbentuk. Yang satu mendukung Amir, yang lain masih meragukan niatnya. Menelusuri kehebohan, Amir merasakan gelombang ketidakpastian, di mana hatinya bergetar. Dapatkah kebaikan menang melawan prasangka? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketegangan masih menggantung di udara, berpadu antara harapan dan keraguan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa, kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dunia baru mulai menggeliat, mengejar keadilan dan pengertian. Amir dan Aisyah tak hanya membuat kekacauan, tapi juga kemungkinan untuk sebuah transformasi. Dalam pertemuan yang dipenuhi harapan dan emosi ini, siapa yang akan berdiri di tengah kerumunan untuk membela kebaikan? Satu pertanyaan menggantung. Di dunia ini, dapatkah hati yang penuh kasih menang melawan mata yang penuh penilaian? Aisyah berdiri dengan tegas, tatapannya menghentikan kerumunan yang mulai berbisik dan berdebatan. Dia merasakan tekanan, bukan hanya dari tatapan masyarakat, tapi juga dari harapan Amir yang terpantul dalam matanya. Dia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu, lebih dari sekedar berbagi cerita.
Mereka perlu menunjukkan dunia bahwa kebaikan bisa lahir dari tempat yang paling tidak terduga. Dia tidak ingin berbuat jahat. Aisyah berusaha meyakinkan, suaranya bergetar tetapi penuh keyakinan. Kita semua pernah terjatuh dan butuh bantuan untuk bangkit. Kebaikan bisa datang dari siapapun, bahkan dari orang yang tampak paling terdesak. Menghadapi kerumunan, Amir merasa beban di pundaknya semakin berat. Hatinya mendidih antara harapan dan keraguan. Dia teringat keluarganya, istrinya yang selalu menunggu dengan senyum di wajah, dan anak-anaknya yang memandang penuh cinta. Apakah mereka akan mengenali saya sebagai seorang ayah? Pikirnya dalam hati. Sementara itu, dari sudut kafe, seorang pria tua dengan hati yang bijak mulai melangkah maju. Dia adalah Pak Hasan, seorang veteran yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Dengan langkah mantap, ia mengikuti jejak Aisyah. Saudara-saudara, kita harus berhenti sejenak. Ada kalanya kita harus terbuka kepada pengertian dan dukungan. Saya sendiri pernah menjadi korban penilaian hanya karena kosakata dan penampilan saya, ujarnya dengan suara yang tenang. Pak Hasan menceritakan pengalaman hidupnya tentang bagaimana penilaian masyarakat terkadang bisa sangat menyesatkan. Senyumnya mereka sambil mengingat masa-masa sulitnya. Kita semua adalah produk dari pilihan yang kita buat dalam hidup. Namun, pilihlah dengan hati, bukan hanya dengan mata. Dalam momen itu, Amir merasakan harapan menyebar bagaikan cahaya di ujung terowongan. Dia lalu menatap Aisyah, melihat kekuatan di dalam dirinya dan menginginkan keberanian yang sama. Aisyah, terima kasih. Saya tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini, ucap Amir, suaranya bergetar. Hanya satu tindakan yang saya inginkan, yaitu untuk menunjukkan bahwa kebaikan tetap ada di dunia ini. Kerumunan mulai merespons. Beberapa orang mengangguk, mengingat kembali cerita Amir yang menyentuh dan pengalaman Pak Hasan yang menyisakan jejak harapan. Namun masih ada beberapa yang skeptis karena kebencian dan prasangka masih terpatri kuat dalam pikiran mereka. Di tengah ketegangan ini, sebuah ponsel berbunyi dan menarik perhatian semua orang. Seorang pemuda yang sebelumnya ragu memutuskan untuk merekam kejadian itu. Mari kita unggah ini, kita tunjukkan kepada dunia apa yang sesungguhnya terjadi, katanya. Tindakan tersebut membuat sorakan bergema di antara kerumunan. Ada yang mulai mengambil foto, sementara yang lainnya menyiapkan siaran langsung. Amir merasakan jantungnya berdegup kencang, antara ketakutan dan keinginan untuk diperhatikan. Saya hanya ingin menjadi baik untuk keluarga saya, bisiknya. Sekarang perhatian publik sudah teralihkan. Dia merasa perasaannya lebih disambut dunia dari tempat yang sebelumnya dianggapnya menakutkan. Kondisi ini meskipun penuh dengan keraguan mulai memberikan peluang. Harapan baru terasa menguat. Sekarang satu pertanyaan menggantung, dapatkah aksi mereka memicu gelombang positif di masyarakat yang terbelah? Aisyah teringat tujuan utamanya. Dia berbisik kepada Amir, kita harus menjadikannya lebih berarti. Apa yang ingin kita lakukan selanjutnya? Dengan semangat baru, mereka tahu bahwa inilah kesempatan mereka untuk memperjuangkan kebaikan. Namun, di balik semua itu, tantangan yang lebih besar menanti. Bagaimana menyatukan semua hati yang terpecah? Mereka harus menghadapi momen dan pilihan yang lebih menantang. Kisah ini belum berakhir. Apakah Amir dan Aisyah mampu menciptakan masa depan yang lebih baik, bebas dari penilaian dan prasangka? Ketika harapan mulai membara, satu pertanyaan masih menghantui. Akankah mereka berdua menemukan kekuatan untuk memimpin perubahan di antara kerumunan yang masih ragu? Dengan semangat yang membara, Aisyah dan Amir melihat ke sekeliling kerumunan. Persaingan pendapat masih mengemuka. Di satu sisi, ada yang siap mendukung, namun di sisi lain, skeptisisme dan ketidakpercayaan masih meliuk-liuk di antara mereka. Amir menggenggam tangan Aisyah, rasanya seolah ada aliran energi di antara mereka. Mari kita bawa mereka bersama. Dengan kata-kata itu, Amir beranjak lebih dekat ke kerumunan, menghilangkan batasan antara dia dan orang-orang yang skeptis. Saat Amir mulai berbicara, suaranya tenang, tapi ada api gairah di dalamnya. Kita semua di sini menginginkan yang terbaik, bukan? Amir berkata, dan suara serak itu mengejutkan dirinya sendiri. Tidak ada dari kita yang terlahir sempurna. Saya bukan orang baik di mata semua orang,
tapi saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Jika kita saling membantu, kita bisa membangun jalan yang lebih baik untuk anak-anak kita." Kata-katanya menggema, menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan. Beberapa wajah mulai melunak. Mereka teringat akan kisah hidup mereka sendiri, betapa mudahnya terjebak dalam prasangka. Aisyah berdiri di samping Amir, mendengarkan dengan seksama. Dia juga menggenggam harapan melihat momen-momen kecil saat wajah-wajah kasar itu perlahan berubah. Di antara kerumunan, dia melihat seorang ibu menghapus air mata dari wajah anaknya. Kemanusiaan yang terkadang terpendam jauh perlahan terungkap. "Ketika saya melihat keadaan ini, saya tidak bisa hanya diam," Amir melanjutkan. "Di luar sana ada banyak orang yang berjuang, orang yang butuh dukungan kita. Mari kita mulai di sini. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa cinta bisa melawan kebencian." Suasana mulai menghangat, tetapi di ujung kerumunan, seorang pria bertato dengan tatapan tajam mulai bersuara. "Ini semua omong kosong. Kamu tidak akan bisa mengubah apapun. Semua orang seperti kamu pasti memiliki niat jahat." Sebuah ketegangan menjalar. Amir melihat ke Aisyah dengan wajah cemas, tetapi Aisyah menepuk bahunya lembut. "Kita tidak bisa berhenti hanya karena satu suara menentang. Ingat, setiap orang memiliki latar belakangnya sendiri. Mari kita tunjukkan bahwa ada harapan dalam ketulusan." Aisyah melangkah maju menghadapi pria itu. "Apa yang kita lakukan di sini bukan untuk memperdebatkan masa lalu, tapi untuk membantu satu sama lain melangkah maju. Jika kita tidak saling mendukung, keputusasaan yang kita ciptakan hanya akan memperburuk keadaan." Perkataan Aisyah mengundang ragu-ragu, namun juga refleksi. Beberapa orang lain di kerumunan mulai berbicara. "Apa salahnya memberikan peluang kedua?" tanya seorang remaja perempuan dengan tatapan tajam. Dalam waktu singkat, diskusi terjadi. Stigma mulai sedikit runtuh dan tempat ini bergetar dengan emosi yang tidak terduga. Tidak hanya Amir dan Aisyah, tetapi juga orang-orang lain mulai mengungkapkan pengalaman mereka. Mereka semua berbagi beban. Waktu berlalu, kerumunan bergerak seolah satu kesatuan, dari skeptis menjadi harapan. Mereka menyadari betapa pentingnya saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Namun, di tengah saat-saat penuh inspirasi ini, keraguan dan ketakutan masih mampu mengintai. Aisyah mengambil nafas dalam-dalam. Dia harus bertindak sekarang sebelum momen berharga ini berlalu. "Mari kita buat sebuah komunitas," serunya. "Tempat di mana kita dapat berbagi cerita, memberi pengertian, dan saling membantu. Kami bisa memulai dari sini." Sorakan mulai menggema, namun tidak semua orang terkit. Beberapa wajah masih ragu. Di antara kerumunan, Amir merasakan sebuah dorongan, kekuatan untuk melihat lebih jauh. Dia tahu bahwa ini baru langkah awal. Bagaimana jika apa yang mereka bangun tidak cukup untuk menahan arus kebencian yang mungkin muncul? Di saat puncak emosi ini, ponsel yang sama berbunyi kembali. Seorang pemuda di depan mengangkat ponselnya, baru saja melihat sesuatu di layar. "Ada berita terbaru, ayo lihat ini." Seruan itu menggenggam semua perhatian dan membuat semua orang berbalik. Dari mana asalnya berita ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kegembiraan membuncah dalam kerumunan saat judul berita muncul. Masing-masing orang berusaha menelisik makna di balik kata-kata itu. Amir dan Aisyah saling pandang, merasakan ketegangan dan keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi. Suara ramai mengelilingi mereka, menciptakan suasana penuh rasa ingin tahu. "Berita apa ini?" Aisyah bertanya. Jari telunjuknya menunjuk pada layar ponsel pemuda itu yang berusaha menjelaskan lebih lanjut. "Yang ini viral, katanya ada seorang pria yang terlihat lusuh di tengah gang mengganggu seorang wanita. Semua orang mengira dia seorang penjahat, tapi ternyata..." Pemuda itu berhenti sejenak, menatap wajah teman-teman di sekelilingnya yang kini terfokus padanya. Dia justru menyelamatkan wanita itu dari geng yang berusaha merampok dompetnya. Seketika, suasana hati berubah.
dari skeptis menjadi peka. Kabar itu mengusik pemikiran banyak orang. Aisyah bisa melihat dari raut wajah Amir bahwa berita ini mengguncang hati mereka. Ini bisa jadi pelajaran, kata Amir pelan, makin membuka mata orang-orang yang mendengarkan. Bisa jadi kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, tambah Aisyah dengan semangat. Sama seperti kita di sini berjuang melawan skeptisisme. Kita semua punya cerita yang layak didengarkan. Baik wajah-wajah penuh skeptis maupun yang terbuka, semua terdiam merenungkan kata-kata Aisyah. Seorang pria di belakang memegang dagunya, mengeksplorasi kemungkinan keberanian dan kebaikan di dalam masing-masing diri mereka. Membuat jari-jari melingkar di mulut botol minuman yang tergeletak, menunggu momen untuk berbagi. Berita kejadian ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Seperti percikan api dalam kegelapan, harapan mulai membara. Kalau dia bisa melawan stigma dan melakukan hal yang benar, kenapa kita tidak? Seorang ibu berkata penuh pengharapan, matanya berbinar. Sambutannya hangat, beberapa orang mulai angkat suara, berbagi kisah pengalaman pribadi mereka. Ada yang berbicara tentang masa lalu yang kelabu, tentang penilaian yang salah, serta perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan kepercayaan. Semua orang seolah terhubung dalam satu jalinan emosional. Aisyah merasakan aliran energi baru. Momen ini adalah bukti bahwa banyak pendapat bisa menghangatkan, menguatkan, dan menjadikan komunitas lebih dari sekedar sekumpulan orang. Amir berdiri di sampingnya, menyadari bahwa semangat untuk merangkul adalah sesuatu yang dijanjikan bisa hadir dalam diri setiap individu, meski tersembunyi. Sebuah petaka bisa mengubah segalanya, memanggil orang-orang bersatu mengatasi keputusasaan dan prasangka. Amir melangkah maju sekali lagi, dan suaranya menembus kesunyian yang mulai menjelma dalam kerumunan. Jadi, apa yang kita tunggu? Mari kita buat langkah nyata. Jika kita bisa berdiskusi dan saling memahami, kita bisa menjadikan lingkungan ini seperti kisah heroik yang kita dengar. Ya, teriak beberapa orang, bersemangat, berusaha melawan keraguan yang masih mengintai. Namun, di tengah angin segar ini, kesedihan masih menyelimuti beberapa wajah. Tapi, bisakah kita benar-benar berkomitmen? Ada nada putus asa dalam suara itu. Aisyah dan Amir hanya bisa saling pandang, seolah menjawab pertanyaan yang mengambang di udara. Komitmen itu berat, tetapi mereka tahu pentingnya langkah itu. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, ponsel pemuda itu bergetar lagi, dan dia berseru penuh mimpi. "Tunggu, ada video dari kejadian itu, kita harus lihat." Semua orang berbalik, kesiapan terlihat di wajah mereka. Di satu sisi, ketakutan menggerogoti harapan, tapi di sisi lain, ada semangat pergerakan menuju kebenaran dan harapan baru. Momen kebenaran telah tiba. Apa yang akan mereka temui dalam video itu? Video itu diputar dan semua mata tertuju pada layar. Detak jantung Aisyah berdenyut lebih cepat. Saat gambar bergerak, suasana tegang mengisi udara. Kerumunan hening, hanya suara bisikan halus yang terdengar saat penasaran menjalar. Layar mendapati momen saat pria lusuh itu muncul dalam bingkai. Awalnya, Aisyah melihat seorang lelaki dengan pakaian compang-camping, wajahnya kusam dan menggambarkan keputusasaan. Ia tampak tidak berdaya, dan kelompok di belakang wanita itu terlihat semakin mendekat. Kegugupan menyelimuti kerumunan. Apa dia benar-benar penjahat, pikir Aisyah. Tetapi, harapan melawan rasa takut itu muncul seiring dengan perkembangannya. Ketika kerumunan mulai bersikap skeptis, video berlanjut. Tiba-tiba, pria itu melangkah maju dengan berani, tampil menghadapi para agresor. Aisyah menggigit bibirnya. Melawan ketidakpastian, jiwa berani ini mulai menguak sesuatu yang lebih dalam dari penampilan fisiknya. Dengan gerakan cepat dan keputusan yang tepat, dia menghadang geng itu, berusaha menghalangi tindakan tidak terpuji mereka. Sebuah teriakan dari wanita, dan kemudian pria itu melindunginya dengan lengan terbuka lebar. Dalam sekejap, semua orang merasakan ketegangan, kegentaran bercampur ketakjuban. Tak terduga, setiap orang seperti tersadarkan dari lamunan, merasakan angin segar harapan.
Setiap detik dalam video itu begitu mencekam saat pria itu tidak hanya berhadapan dengan musuhnya, tetapi juga melawan stigma yang tertanam dalam diri masyarakat. "Aku percaya padamu," seru Aisyah tanpa sadar, menyalakan semangat baru di tengah kerumunan. Dan saat video berakhir, suasana hening kembali mendominasi seolah waktu terhenti. Pria tersebut akhirnya dihadapkan pada wanita yang dilindunginya dan mereka berdua tampak saling memahami dalam pandangan yang singkat. Banyak di antara mereka di kerumunan terasa terharu, air mata mengenang di pelupuk mata beberapa orang. "Kita semua butuh perlindungan seperti itu," Amir berbisik, suaranya rendah namun penuh keyakinan. "Kita butuh pelajaran dari sini." Rasa sepi menyelimuti suasana hingga seorang pemuda yang berada di depan mulai bersuara. "Tapi, bagaimana kita bisa menjadi seperti dia? Apakah kita bisa berani berbuat baik tanpa takut?" Beberapa kepala mengangguk, cita-cita kebaikan seolah menembus hati. Bayang-bayang keraguan. Tapi Aisyah merasakan ada yang lebih dalam lagi. Kekuatan dari momen tersebut mulai memberi harapan baru. Berani tidak hanya berarti melawan, tetapi juga berdiri mendukung satu sama lain. Kita bisa menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa aman dan dihargai. Ia bisa merasakan denyut semangat di dalam kerumunan. Di ujung kerumunan, seorang ibu tua mulai berbagi pengalaman yang mirip tentang mengatasi penilaian orang lain. Suaranya bergetar. "Aku pernah ditolak hanya karena penampilanku, tapi sekarang aku ingin berubah untuk menjadi bagian dari kebaikan. Kita semua layak untuk memiliki kesempatan." Aisyah tahu saat itu adalah momen pertemuan. Setiap orang bisa saling mendukung dalam ketidakpastian. "Mari kita buat wadah yang aman untuk mendengarkan satu sama lain," teriaknya. Semangat itu merambat cepat bagaikan api yang menyebar, menyulut keinginan masing-masing untuk lebih terbuka dan menghangatkan hati. Tetapi di antara sorak-sorai kegembiraan, Aisyah merasakan panggilan yang mengganggu di dalam hatinya. Tapi yang tidak dia harapkan, ia berpikir, teringat pada posisi pria lusuh tersebut, seakan pengorbanan itu membawa konsekuensi yang lebih berat dari sekadar keberanian. Apa yang bakal terjadi selanjutnya ketika mereka menggali lebih dalam tentang kisah pria itu? Mungkinkah ada lebih banyak yang terungkap, keburukan dan kebaikan yang berkelinding di antara mereka yang berani menantang dunia? Sejak saat itu, suasana di kerumunan semakin hangat. Aisyah merasakan semangat baru mengalir di antara mereka. Setiap wajah tampak bersinar, melambangkan harapan dan keinginan untuk berbuat baik. Namun di dalam hatinya, seberkas kerisauan masih membara. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria itu, pikirnya. Dengan berani, Amir melangkah maju dan mengangkat tangan. "Kita perlu menemukan dia, pria dalam video itu. Kita harus tahu alasannya." Suara Amir seperti gelembung udara segar yang menambah semangat di tengah kerumunan. Satu persatu wajah-wajah di sekelilingnya mulai menanggapi, semangat ikut menggelora. "Ya, mari kita cari dia," teriak seorang wanita muda, lantas diikuti tepuk tangan dan sorak-sorai oleh yang lainnya. Aisyah tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Dengan menguatkan diri, ia memutuskan untuk melangkah maju. "Siapa yang tahu dari mana dia berasal?" Aisyah bertanya. Seisi kerumunan terdiam sejenak, tetapi kemudian beberapa orang mulai berbicara satu sama lain, bertukar informasi. Dari sudut kelompok, seorang remaja berambut keriting berdiri. "Aku pernah melihatnya di dekat pasar, sering berada di sudut jalan itu," katanya dengan rasa percaya diri. "Mungkin dia tinggal di sekitar situ." Aisyah menatap wajah-wajah penuh semangat di sekelilingnya. Bagaimana jika kita semua pergi bersamanya? Kita bisa mencari dia dan mendengarkan kisahnya. Panggilan tersebut membuat energi di dalam kerumunan semakin membara. Mereka semua setuju. Dalam waktu sekejap, Aisyah dan teman-temannya mulai bergerak menuju pasar. Jalanan terasa lebih cerah meski awan kelabu menggantung di atas langit. Keceriaan di antara mereka tampak menular. Kami berjalan berdampingan sambil berdiskusi tentang apa yang mungkin bisa mereka lakukan untuk lelaki itu. Aisyah membayangkan senyumnya dan tatapan matanya ketika dia tahu mereka datang mencari tahu lebih banyak.
Apa yang dia alami? Siapa sebenarnya dia? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benak Aisyah, menyelimuti hatinya dengan keinginan untuk membuktikan bahwa dunia ini masih memiliki kebaikan. Setibanya di pasar, keramaian menggema di telinga. Bau makanan dan teriakan pedagang menambah kesibukan area tersebut. Mereka berusaha mencari-cari, menelusuri setiap sudut. Aisyah mengambil nafas dalam-dalam, matanya melirik kiri dan kanan. Hingga akhirnya, di ujung pasar, ia melihat sosok dengan latar belakang kusam. Pria itu tidak ada keraguan. Mereka mendekat perlahan, merasakan kehadiran pria tersebut. Aisyah dapat melihat raut wajahnya yang suram. Jantungnya berdegup kencang. Sekilas, Aisyah merasa seperti melihat gambaran pahlawan yang hilang. Dengan harapan dapat membantu, dia melangkah maju. "Maaf, apakah kau yang ada di video itu?" Tanyanya dengan nada lembut dan penuh rasa ingin tahu. Pria itu menatapnya dengan tatapan bingung sambil menggosok-gosok wajahnya yang lelah. Aisyah merasa seperti waktu berhenti. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang memancarkan cerita panjang, pengalaman hidup yang mungkin lebih sulit daripada apapun yang pernah mereka semua bayangkan. "Apa yang telah kau alami?" tanya Aisyah. Suara lembutnya hampir tenggelam dalam huru-hara pasar. Untuk sesaat, pria itu terdiam dan suasana di sekelilingnya melunak. Aisyah menahan nafas, merasakan ketegangan, menunggu jawaban yang mungkin merubah semuanya. Diam-diam, ia berharap untuk menemukan harapan dan cinta di balik mata seorang yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Saat itu, di hati Aisyah seperti ada sesuatu yang mulai berpancar, mendorongnya untuk terus mendengarkan, sekalipun ada bahaya yang mengintai di dekatnya. Apa jawaban dari pria itu? Akankah kisahnya membawa mereka menuju suatu momen pencerahan yang diharapkan? Diamnya pria itu terasa membekukan suasana. Di tengah keramaian pasar, seolah semua orang menahan nafas, menunggu kenyataan yang akan terkuak. Aisyah merasakan kecemasan menyelimuti dadanya. Jantungnya berdegup tak teratur, menciptakan irama yang menambah ketegangan. Dia menatap pria itu penuh harap, berharap ada secercah cahaya di balik wajah yang dihimpit kepedihan. "Aku?" Pria itu mulai meragu, suara lembutnya hampir tak terdengar. Dia menggigit bibir bawahnya, seolah mencari keberanian. "Aku? Bukan siapa yang kalian kira." Suaranya bergetar, dan Aisyah merasakan sejumput rasa kasihan mengalir dalam dirinya. "Aku bukan penjahat, nelangsa ini hanya membuatku terlihat seperti itu." Matanya yang kelam meliuk penuh kesedihan menatap wajah-wajah yang penuh perhatian. Aisyah bisa merasakan jari-jarinya bergetar saat ia menyentuh lengan pria itu dengan lembut, berusaha memberi kekuatan padanya. "Kami di sini untuk mendengarkan, tidak ada yang akan menghakimi, ceritakanlah." Pria itu kemudian menghembuskan nafas yang dalam, menengadah, seolah berharap langit bisa mendengar kesedihannya. 4 bulan lalu, istriku sakit parah. Kami tidak memiliki banyak uang, dan aku bekerja keras untuk mendapatkan biaya pengobatannya. Ketika semuanya terasa semakin sulit, air mata jatuh dari mataku. Aisyah mendapati dirinya terhanyut dalam kata-katanya. Dia tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan berat beban yang dipikul pria ini. Kerumunan di sekelilingnya juga diperhatikan, semakin khusyuk. Dari wajah-wajah yang sebelumnya bangga dan bersemangat, kini terlihat keprihatinan yang mendalam. Dalam keadaan putus asa, aku melakukan beberapa hal yang tidak terbayangkan. Aku mencuri makanan dari sebuah toko. Aku hanya ingin memberikan makanan padanya. Dan saat video itu menyebar, semua orang hanya melihat seorang pencuri, bukan seorang suami yang mencintai istrinya. Setiap kata yang keluar dari bibir pria itu mengguncang hati Aisyah. Dia bisa merasakan kasih sayang dalam keputusasaannya. Dia bisa membayangkan betapa tulusnya niat pria itu. Apakah semua yang hadir di situ? "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ujarnya, suara pelan namun penuh ketulusan. "Tapi jika kalian bisa membantuku, aku akan berusaha sekuat tenaga." Aisyah tidak bisa menahan senyumnya. "Kami akan ada di sini setiap langkahmu. Kita tidak sendirian." Dia merangkul pria itu dengan lembut. Di dalam pelukannya,
Ada kekuatan dan semangat yang mengalir, membawa harapan baru. Mengikuti arah semangat itu, Aisyah mulai menggagas rencana yang lebih besar, berkobar di dalam batinnya. Kita bisa mulai dengan sebuah acara penggalangan dana. Kita bisa mengundang orang-orang untuk berkumpul dan mendengarkan cerita-cerita serupa. Ada banyak yang bisa kita bantu. Pasti akan ada lebih banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Ya, Amir ikut bersemangat. Kita bisa menggunakan sarana media sosial. Semua jalan harus kita coba. Mari kita buat perubahan. Sementara kerumunan bersorak gembira, Aisyah merasakan aliran energi positif. Namun, di balik semua itu, dia menyadari tantangan yang akan muncul. Bagaimana cara mereka mengatasi skeptisisme dari orang-orang yang masih berpikir negatif? Apakah komunitasnya benar-benar siap untuk menerima keterbukaan baru ini? Aisyah bertekad, semangatnya tak akan padam. Kami akan buktikan bahwa kebaikan bisa mengubah segalanya. Saat mereka semua mulai berdiskusi perencanaan, pria itu terlihat lebih bahagia. Senyum kecil sudah menghiasi wajahnya, efek dari harapan yang perlahan kembali hidup. Ini baru awal, pikir Aisyah, tapi tantangan ini pasti akan menguji kami. Dan saat selubung malam mulai turun, harapan mereka berkali lipat bersinar, tapi bisikan kekhawatiran tetap ada. Apakah perjalanan ini akan merubah hidup kami selama-lamanya? Atau justru menempatkan kami pada bahaya baru? Aisyah berdiri di tengah kerumunan yang penuh semangat, tetapi di benaknya berbagai pikiran berputar. Dia melihat pria itu, yang kini lebih bersemangat, berbicara lebih lancar, dan wajahnya semakin bercahaya. Namun, di dalam hatinya, rasa cemas mulai menggerogoti. Apakah harapan ini akan terus berlanjut? Pemuda itu lebih dari sekedar kisah sedih, kata Amir, membanting semangat. Kita bisa mengubah pandangan masyarakat tentang orang-orang seperti dia. Mungkin kita perlu menceritakan kisah ini dengan cara yang berbeda. Aisyah berpikir keras. Bukan hanya tentang kesedihan, tetapi tentang kekuatan untuk bangkit. Aisyah memandangi pria tersebut dan terpikir sebuah ide. Dia mengangkat suaranya, menggetarkan lebih dari sekedar kerumunan. Mari kita buat serial video tentang kisah-kisah perjuangan, bukan hanya tentang dia, tetapi juga tentang orang-orang lain di sekitar kita. Kita bisa menunjukkan bagaimana setiap dari mereka memiliki cerita yang layak untuk didengar. Sorak-sorai dan anggukan setuju mengisi udara. Pria itu, tergerak oleh antusiasme ini, mulai menceritakan lebih banyak tentang hidupnya. Aku dulu memiliki pekerjaan yang baik. Aku adalah seorang guru, tapi kehidupan mengubah segalanya. Ketika aku kehilangan semuanya, harapan itu hilang. Kerumunan terdiam, meresap dalam kisahnya yang lebih dalam. Aisyah melihat bola mata pria itu berbinar. Dia mulai menemukan kekuatan untuk terbuka. Namun, di tengah kesulitan ini, aku masih menemukan secercah harapan. Dia melanjutkan. Ketika aku melihat banyaknya orang yang peduli, semua rasa putus asa itu seolah menghilang. Aisyah merasa tergerak. Nah itu, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa ada harapan di tengah kesulitan. Dia merasakan aliran semangat yang tak terelakkan. Amir dengan cepat menyetujui. Kita perlu menunjukkan bahwa ada orang-orang di luar sana yang peduli. Dari kisah ini, kita bisa menggugah orang lain untuk lebih peka. Sudah waktu bagi mereka untuk merealisasikan rencana ini, dan Aisyah menyusun langkah-langkah yang akan mereka ambil. Dia menatap kerumunan, merasakan ikatan yang tidak terucapkan di antara mereka. Siapa yang bersedia membantu kita dalam proyek ini? Tanyanya tegas, dan tanpa menunggu lama, banyak tangan terangkat ke atas. Hati Aisyah menghangat melihat komitmen orang-orang di sekelilingnya. Mari kita rencanakan cara mendapatkan tempat untuk acara penggalangan dana. Kita juga butuh tim kreatif untuk mengelola video dan media sosial. Bersama, kita dapat membuat suara ini terdengar. Aplaus dan sorakan penuh semangat bangkit kembali, membuat Aisyah merasa bagaikan terbang di atas awan. Namun, di sudut hatinya, dia masih menyimpan pertanyaan. Apakah akan ada harapan seperti ini untuk pria yang dulunya terpuruk? Apakah langkah ini bisa bertahan? Seiring malam semakin larut, rasa harapan berkelip-kelip di antara kepadatan kerumunan. Wajah-wajah yang tadinya tidak tahu satu sama lain, kini berbalik menjadi sosok yang bersatu.
Aisyah merasa seperti mereka telah mewujudkan sesuatu yang lebih dari sekedar penggalangan dana. Mereka telah membangun ikatan, sebuah keluarga baru dari berbagai latar belakang. Namun, sebuah dorongan misterius menghampiri Aisyah, sesuatu yang tidak dia duga. Dia melihat sosok seorang wanita di pinggir kerumunan. Dengan tatapan tajam dan wajah tertekan, wanita itu menatap pria itu. Apa yang sudah dia lihat? Kenapa dia terlihat begitu gelisah? Pikirannya segera melompat ke kesimpulan yang menakutkan. Harapan yang kini menyala bisa saja bernyala semu jika ada sesuatu dari masa lalu yang mengancam. Apa yang bisa saja terungkap pada malam ini? Aisyah merasa tidak nyaman. Dia harus mencari tahu lebih dalam, tidak hanya untuk pria itu, tapi untuk semua yang terlibat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka siap menghadapi kebenaran yang mungkin terlalu menyakitkan untuk ditangani? Kehangatan yang sempat menyelimuti kerumunan perlahan mulai mendingin. Aisyah merasakan dingin yang mencengkeram jiwanya. Jika ada sejuta harapan terbang, satu tatapan wanita itu seakan menumbangkan semuanya. Dia tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik keramaian ini, dan itu bisa mengguncang landasan harapan yang telah mereka bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Aisyah berusaha mendekati wanita yang terlihat gelisah, mencermati setiap gerakannya. Wajah wanita itu bergetar, seolah kata-kata terlampau berat untuk diucapkan. Dengan pelan, dia berjalan jauh dari kerumunan, sementara Aisyah mengikuti, hatinya berdegut kencang. "Apa yang kau tahu tentang pria itu?" tanya Aisyah, merasakan rasa khawatir merayap di tenggorokannya. Wanita itu terputus, air mata mulai membanjuri matanya. Dia bukan hanya seorang penderita, dia juga pelaku. Dia pernah membuat segala sesuatunya menjadi lebih buruk untukku. Aku mengerti, tapi ada hal lain yang mungkin bisa kau ceritakan, mungkin ini bisa membantu. Aisyah berusaha memotong kecemasan. Dia tidak ingin berkonflik, dia ingin menemukan solusi, kejelasan dalam kegelapan. Wanita itu menatap Aisyah, seolah mencari keberanian di antara lautan rasa takut. Dia pernah merusak kehidupanku, tidak di sini, tapi di tempat lain. Ketika aku melihat wajahnya, semuanya kembali menghantui. Keheningan menyelimuti mereka, menggerogoti harapan yang perlahan terbang. Aisyah merasakan dampak kata-kata itu, tapi dia juga berjuang wanita, dia kehilangan istrinya. Dia berusaha sesuatu yang sulit untuk menjadi baik. Mungkin kita bisa memberi kesempatan. Wanita itu terdiam, sesak nafasnya membisu. Aku tahu, kadang kita semua membuat keputusan yang keliru. Namun bagaimana jika dia melakukannya lagi? Aisyah berusaha menenangkan kepanikan di hati wanita itu. Kita tidak bisa semua dihukum atas kesalahan di masa lalu. Mari kita beri kesempatan untuk perbaikan. Haruskah kita marah pada seorang yang mungkin mencari penebusan? Akhirnya, setelah lama terdiam, wanita itu berbicara. Baiklah, dia mengangguk lemah. Tapi jika dia kembali menyalahi, kita semua akan menderita lagi. Kembali ke kerumunan, Aisyah merasa semangatnya mulai menguap. Bagaimana mungkin dia membuat orang lain melihat kebaikan saat ada ketakutan yang terpendam? Semuanya terasa berantakan, bahkan ketika mereka berlari menuju pencarian harapan baru. Aisyah menyeringai pahit, namun dia tak ingin menyerah. "Mari kita bersiap untuk acara besar ini," teriak Aisyah, berusaha menghidupkan kembali semangat kerumunan. Kita akan menunjukkan bahwa kebaikan bisa menang. Kita akan mendobrak batasan. Tepuk tangan mengemuka, tapi dalam hati Aisyah, ketidakpastian mendalam. Akankah dia dan Amir mampu menahan badai ini? Bertahap, mereka siapkan penggalangan dana, menghubungi para donor, mendirikan posko untuk setiap orang yang ingin membantu. Namun semakin mereka bergerak, semakin banyak kisah kelam yang muncul di permukaan, menantang pondasi kepercayaan mereka. Hingga malam pelaksanaan acara tiba, Aisyah menatap hadirin. Kerumunan tidak hanya terdiri dari mereka yang menyokong, tetapi banyak yang skeptis juga. Di tengah penasaran jelingan mata, Aisyah melangkah maju. "Kita di sini untuk menunjukkan bahwa setiap orang punya kisah. Mari kita berbagi." Amir berdiri di sampingnya, menyiapkan hatinya. Di balik setiap wajah adalah cerita perjuangan. Hari ini kita berjuang bersama. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa tidak ada yang tak mungkin. Persatuan kita adalah kekuatan.
Ketika suara-suara bersatu, setiap cerita menghadirkan harapan. Namun ada satu penampilan yang mendominasi, pria yang pernah dianggap penjahat. Dia berdiri melawan angin yang berhembus, dengan tatapan tegas dan segelintir harapan di wajahnya. Aku melakukan kesalahan yang tidak pernah kuinginkan, dan aku berjuang untuk menjadi lebih baik. Tertolonglah jika kau bisa. Sorakan pun berdatangan, tetapi tidak semua suara bersuara dukung. Di bagian belakang, wanita itu berdiri tegar, tatapan dinginnya menyimak setiap kata. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Bisik beberapa orang di sekitarnya, meragukan. Amir berusaha menyamakan frekuensi. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Jika kita menyebarkan kebaikan, kebaikan akan kembali kepada kita. Kembali kepada kerumunan, hati Aisyah bergetar. Mungkin kita tidak bisa mengganti masa lalu, namun kita bisa memperlihatkan jalan bagi masa depan. Karena setiap momen dalam kisah ini berakar dari harapan dan ketulusan, Aisyah mengambil nafas dalam-dalam. Mari kita semua berkomitmen untuk saling mendukung. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah harapan bagi satu sama lain. Sorakan menduyung ke angkasa, dan kopi yang sempat terhidang terasa pahit. Bukan keadilan yang diinginkan, tapi saling pengertian dan cinta akan membawa ke arah yang lebih baik. Aisyah merasakan ikatan yang kuat, mendengar perdebatan dan diskusi, berharap tak ada satupun sudut pandang yang terabaikan. Tapi seperti kerumunan menginginkan harapan, bayang-bayang masa lalu tetap menggantung di depan. Akankah Amir, Aisyah, dan para penolong lainnya mampu bergerak lebih jauh? Melawan keraguan yang masih terasa? Ketika gelap menjadi terang, satu pertanyaan masih menghantui. Apakah mereka bisa melewati semua ini bersama? Hanya waktu yang bisa menjawab. Akankah header kedua berlumur nuansa harapan, atau justru jurang baru terbuka? Dan sekarang, saatnya bagi kalian untuk menunjukkan dukungan. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor dan perubahan inspiratif selanjutnya. Beri like sekarang supaya algoritma bisa menyebarkan kisah ini ke lebih banyak orang. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini, karena suara kalian penting. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu menyaksikan kesimpulan penuh harapan ini.